Halo pemirsa, pemilu 2024 tinggal menghitung beberapa hari lagi jelang pencoblosannya di tanggal 14 Februari 2024. Ya, kalau misalnya anak-anak Gen Z dan juga milenial mengenal 14 Februari tersebut sebagai hari Valentine, pink seperti kemeja yang sedang saya pakai hari ini, tetapi tidak ada yang lebih penting lagi pemirsa, selain mencoblos menentukan siapa presiden dan juga wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, kita akan bahas sedikit terkait dengan hari-hari jelang pencoblosan di tanggal 14 Februari tersebut, bagaimana pesta demokrasi berjalan, terutama dari perspektif atau kacamata perempuan. Tidak ada lagi sosok yang lebih tepat untuk membicarakan hal tersebut selain Ibu Siti Atikoh Supriyanti selaku istri dari sang capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sudah bersama saya hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang ya hari ini ya, siang. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berdialog bersama dengan Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau melihat, harus strong Bakoh. Harus strong Bakoh ya. Tapi ngelihat agenda kampanye Ibu dari awal sampai dengan saat ini begitu padat Ibu ya. Pertanyaan saya sih, gimana Bu menjaga kesehatannya? Jaga kesehatannya mungkin ya makan teratur, walaupun kadang juga nggak teratur, tapi mencoba untuk teratur, olahraga dan istirahat ya. Misalnya kalau secara akumulatif agak sulit, istirahatnya di kendaraan, itu juga saya hitung. Nyuri-nyuri waktu tidur ya Bu ya. Nyuri-nyuri. Berarti ini sudah hari keberapa Ibu melakukan kampanye? Keberapa ya? Karena kayaknya yang awal-awal kan masih sama Mas Ganjar, kemudian seingat saya sih setelah Borobudur Marathon ya. Sudah sendiri-sendiri ya Bu? Iya, itu waktu itu berarti tanggal 19 November. Karena saya ingatnya tuh gini, habis finish Borobudur Marathon lari 42 kilo langsung ke Jogja. Saya ingat ketemu banget. dengan itu habis maraton 42 kilo terus langsung, kemudian ya, mandi, makan langsung nggak capek Ibu ya? Ya karena ketemu masyarakat itu memberikan energi lebih. Terakhir Ibu berarti kampanye di Banyuwangi kemarin? Terakhir di Cirebon. Oh di Cirebon? Ya. Masya Allah, terus kemudian nyampe ke sini ke Jakarta untuk kemudian melanjutkan lagi? Ini off ya, hari ini off ya. Oke, nanti rencananya terakhir akan berada di mana Bu? Kemungkinan kalau terakhir sama Mas Ganjar ya, sambil OTW ke tempat untuk kita nyoblos. Oke, akan nyoblos di mana? Di Semarang. Di Semarang. Ya, karena kita TPS-nya memang di Semarang. Baik, Bu Atikoh, jadi penasaran sih, selama bertemu dengan masyarakat, teman-teman yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, ada memorable moments nggak Bu? Pengalaman paling berkesan sampai dengan saat ini? Di setiap tempat itu ada ceritanya. Iya, ada ceritanya yang sangat luar biasa itu ya. Tapi yang jelas di setiap tempat yang saya kunjungi itu selalu ada senyum, ada keikhlasan, ada ketulusan menerima kita. Iya, itu. Jadi setiap tempat itu luar biasa. Tetapi mungkin yang paling ketika ada begitu banyak masyarakat, itu salah satunya Manado ya, Lampung, kemudian Solo, Yogyakarta. Tapi intinya semua tempat itu berkesan luar biasa. Jadi bukan dilihat dari berapa banyaknya orang, tetapi bagaimana ini ya, kayak ada bonding antara kita. Ya. Hubungan dua arah ya Bu Atikoh itu yang penting ya. Jadi tidak hanya kita memberikan, ya maksudnya kalau sebagai presiden dan wakil presiden atau pemimpin, tidak hanya memberikan instruksi atau menyalurkan kebijakan, tetapi juga mendengarkan dari rakyat ya Bu Atikoh. Oke. Bu Atikoh, kita masuk sedikit ya, kita mau bahas menjelang debat kelima kan. Kalau kita perempuan, pastikan salah satu isu yang kita bawa kan terkait dengan inklusivitas, terutama untuk kaum rentan. Dan pemirsa, Bu Atikoh ini juga dinobatkan sebagai Bunda Difabel Nasional ya Bu ya. Dan kemarin saya juga baru berdiskusi dengan Mbak Angki Yudhistia. Katanya salam 3 jari ini, Bu Atikoh sadar itu salah satu ada bahasa isyarat yang lain. I love you. I love you. I love you. Jadi ini tuh I love you. Itu direncanakan gak sih Bu? Ketika saya ketemu dengan teman-teman tuli, itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa mereka. Dan di akhir pasti seperti ini. Dan mereka pasti juga seperti ini. Wah seru banget. Bahasa yang dipahami oleh kita berdua, kita bareng-bareng dengan teman-teman tuli. Karena salah satu memang yang
kita ya perlu ada kesetaraan itu dari sisi komunikasi. Kita komunikasi seharusnya tidak hanya menggunakan bahasa standar kita, tetapi juga bisa merangkul semuanya. Sehingga ketika pernah saya ada acara itu tidak ada penterjemah untuk bahasa isyarat, sementara teman-teman tuli yang hadir itu banyak. Itu saya merasa bersalah sekali, karena berarti saya kurang merangkul mereka. Jadi itu juga memberi pelajaran bagi saya juga bahwa ketika kita ada acara yang itu juga banyak melibatkan teman-teman tuli, harus ada penterjemah. Karena saya memiliki keterbatasan juga. Dan mungkin perlu nggak sih Bu ada kurikulum atau edukasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita bisa mempelajari bahasa isyarat? Ya, kalau misalnya sekarang kan juga sudah ada ya sekolah inklusif ya. Tetapi apakah dari sisi environmentnya itu sudah siap? Seperti teman-temannya, gurunya, apakah semua juga sudah memahami minimal basic-basicnya. Jadi menurut saya kalau untuk sekolah inklusif, kemudian untuk perusahaan-perusahaan itu sangat penting. Harus ya. Kemudian public space, seperti pelayanan publik ya, kayak rumah sakit, kemudian mungkin yang memberikan pelayanan seperti KTP atau yang lain-lain, pajak dan sebagainya, yang itu adalah untuk pelayanan publik. Harapannya harus ada minimal bahasa basicnya saja. Terima kasih. Ya, itu yang aku juga tahu. Apa yang harus dilakukan dia, yang misalnya di situ terkait dengan rumah sakit, itu keluhannya apa, mereka paham gitu. Jadi mereka juga nggak kesulitan, meskipun mungkin bisa dengan menulis ya, tetapi kan akan merasa semakin dihargai, dekat kalau menggunakan bahasa mereka. Betul-betul akan tumbuh empati. Kalau yang diceritakan sama teman-teman difabel khususnya Bu ya, terkait dengan bagaimana mereka ingin pemerintahan Indonesia atau mungkin ada kebijakan atau ingin lingkungannya seperti apa, begitu yang disampaikan ke Bu Atikoh, apa saja? Ini memang kalau aspirasinya itu disesuaikan dengan ininya ya, lingkupnya kayak teman-teman difabel yang fisik itu tentu mereka ingin aksesibilitas seperti transportasi. Kan belum semua bis itu ada yang untuk kursi rodanya ya, pijakannya. Kemudian untuk teman-teman netra, tempat jalannya. Karena kan ada jalan tapi di situ tiba-tiba ada pohon. Atau kalau sekarang baliho ya Bu. APK tutupin. Itu. Misalnya seperti itu, Mbak. Kemudian teman-teman tuli ya itu juga ada bahasa isyarat. Kemudian hal-hal yang lain yang mereka sampaikan aspirasinya itu juga terkait kesetaraan. Kesetaraan di sekolahan, kemudian di dunia kerja juga disampaikan. Lagi-lagi kita bicara mengenai jelang debat kelima, nanti Ibu Atikoh nonton ya? Iyalah. Masya Allah, iya dong, memberikan support ya. Wah ini debat terakhir ini nggak kemana-mana. Semuanya apa ya namanya, kayak kalau misalnya orang Jawa bilang prihatin dulu sebelum acara final, acara akbar ya Bu ya. Itu persiapannya apa saja, terutama dari Bu Atikoh sendiri? Kalau saya sih biasanya lebih ke dari sisi psikologis ya. Kalau dari sisi materi kan sudah ada tim tersendiri, tapi mungkin memberikan juga insight-insight. Terutama dari kacamata perempuan, dari kacamata saya bertemu dengan teman-teman difabel, meskipun Mas Ganjar juga bertemu dengan teman-teman difabel. Kesetaraan yang diinginkan seperti apa, kemudian saya kan fokusnya ke kelompok rentan ya. Usia lanjut, anak-anak, bagaimana perlindungan terhadap mereka seperti itu. Ini yang menjadi kekuatan sendiri dari Bapak ya, berarti nanti akan dibawa ke debat kelima melawan para pesaingnya paslon 1 dan juga paslon 2 ini gitu. Ketika Bapak kita kenal dan juga berkat dari Ibu juga gitu, sering turun ke akar rumput, ketemu sama teman-teman dan lebih mengerti permasalahan yang sedang dialami oleh mereka dari sisi mereka sendiri. Tapi kita bicara lagi Bu dari kacamata perempuan. Yang dibutuhkan untuk perempuan Indonesia saat ini apa? Aksesibilitas ya. Kesempatan yang sama. Meskipun sekarang juga sudah bagus. Udah ada progres ya? Ada progres. Tetapi nanti tentu harapannya tidak ada justifikasi. Sekarang kan kadang perempuan yang bekerja itu juga ada stigma ya. Misalnya anaknya sakit atau apa, salah ibunya pertama gitu ya. Jadi curhat ya, salah satunya mungkin itu. Kemudian kesempatan dari sisi karir dan juga diperlukan sekali kesadaran dari prianya juga. Nah, itu terkait dengan memberikan ruang untuk perempuan untuk beraktualisasi, terutama
keluarga, orang terdekat. Oke. Karena itu yang terkadang mendiscourage gitu ya. Misalnya perempuan mau berkembang, nanti anakmu bagaimana, seperti itu. Ini salah satunya. Jadi dari sisi kebijakan publiknya juga, misalnya porsi untuk pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi strategis, itu ya memang kompetisinya harus fair. Jangan karena kan ada dua, laki-laki perempuan, tapi mungkin karena laki-laki lebih dari sisi fisik, kemudian mungkin jam kerjanya juga bisa lebih panjang, itu lebih dipilih yang laki-laki. Tetapi untuk porsi-porsi tertentu sebetulnya perempuan lebih menguasai. Misalnya dari sisi ketelitian, kemudian dari sisi yang banyak jadi sekretaris ya Bu, administrasi kan biasanya kita nih perempuan. Yang supel dan sebagainya itu diberi porsi yang lebih. Gitu. Soalnya ada kelebihan-kelebihan yang memang tidak bisa bohong perempuan punya. Dan juga ada motherhood ya mungkin betul. Ya dari sisi itu. Nah kalau begitu dari Ibu Atiko sendiri mungkin ini juga bisa menjadi masukan juga untuk pemirsa dan juga masyarakat. Gimana caranya Bu kita sebagai perempuan bisa berjalan beriringan. Jadi perempuan karir atau di karirnya juga bagus, keluarganya juga bagus. Gitu. Yang pertama tentu kalau perempuan ingin karirnya bagus ya harus membuktikan diri dulu. Ya, kita tidak bisa minta afirmatif, minta perlakuan khusus sementara kita tidak menunjukkan juga kualitas. Kita harus profesional. Kemudian kalau dari sisi bisa keseimbangan, ya itu ada konsensus dari kalau misalnya ini kan kita ada peran sebagai ibu sebagai istri, dari awal itu sudah didiskusikan kita mau bagaimana. Lagi komunikasi ya Bu ya. Iya. Jadi dengan seperti itu nanti masing-masing juga akan sadar gitu loh. Jadi akan saling support. Kemudian woman support woman juga sangat penting. Benar. Karena itu akan memberikan energi ya. Memberikan energi. Jadi ketika ada perempuan yang ingin maju, perempuan juga harus memberikan support luar biasa, memberikan energi positif kepada mereka yang mau maju. Dan kita juga memberikan validasi. Bukan mendiscourage. Itu ya. Jadi saling support semuanya. Tapi terutama mungkin memilih partner dulu nih Bu ya, yang bisa berkomunikasi dengan tepat. Tapi mungkin itu wejangan dari Ibu Atiko akan kita dalami di segmen berikut ya Bu ya. Pemirsa One on One segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atiko dan Sandiaga Uno bersama sang istri Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park, Jakarta. Dengan jarak 7 km, istri Ganjar Pranowo Siti Atiko berhasil tiba di garis finish dengan waktu tempuh lari 50 menit. Ganjar Pranowo mengaku belajar berlari dari sang istri. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari. Istriku mana? Satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Ini yang ngajak cepet, ini yang ngajak lambat. Sementara itu, politikus P3 yang juga merupakan Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno menyampaikan kegiatan ini sebagai bukti bahwa dirinya solid mendukung Ganjar Mahfud menuju 14 Februari mendatang. Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dianggap menjadi pasangan calon yang akan membawa solusi serta memakmurkan masyarakat Indonesia.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di One on One dan saya juga masih bersama dengan Ibu Siti Atikoh Supriyanti. Ibu masih sanggup ya Bu ya? Satu segmen terakhir. Ibu, ini berarti udah berapa hari atau berapa minggu nggak ketemu Pak Ganjar dan juga Mas Alam? Kalau Alam tadi sempat ketemu, karena dia sudah di Jakarta, kemarin dia terakhir di mana ya? Karena ke Jawa Timur apa ya terakhir? Iya ya. kan soalnya kayaknya sering misah ya, terlihat misah kan selama kampanye. Memang kita pisah, disesuaikan dengan schedule masing-masing, tapi komunikasi tetap sih. Tapi tadi sempat ketemu. Oke, berarti, nah itu aku nggak kebayang soalnya Bu, kalau misalnya kayak lagi kampanye begini kan berarti Bu Atikoh kemana, ke lokasi A, Pak Ganjar ke lokasi B, Mas Alam ke lokasi C gitu. Cara maintain komunikasi berarti hanya lewat video call, wis mangan turun gitu kan, gimana Bu? Ya Kak, untung sekarang ada teknologi ya, jadi bisa mendekatkan yang jauh. Yang penting jangan menjauhkan yang dekat. Iya sih, benar-benar. Ya. Tujuan informasi, tujuan teknologi ya Bu ya. Jadi ketika kita benar-benar ketemu itu baru kita ngecas informasi semuanya. Kita benar-benar apa nih yang kemarin terjadi, apa hal-hal apa yang menarik dan bla 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 sebagainya antar anggota keluarga bertiga. Ya. Tapi apa ya, lengkap ya Bu ya, maksudnya Pak Ganjar sebagai eksekutif, kemudian Bu Atikoh memberikan perspektif dari kaum perempuan, Mas Alam memberikan perspektif dari generasi milenial dan juga Gen Z. Tapi nyampe ke meja makan yang diomongin rame itu pasti ya Bu Atikoh. Ya soalnya kan dari dulu memang kita ngobrol ya, dari Alam kecil dia memang sudah dilibatkan dalam segala hal. Jadi Mas Alam sudah tertarik maksudnya untuk politik, terus kemudian Indonesia begitu pada umumnya udah dari kecil? Dari kecil maksudnya diskusi tentang segala hal, tentang musik, tentang olahraga, termasuk juga politik. Jadi memang ketika dia gede juga sudah nggak gagap kan Mbak? Oke, iya ya, karena memang biasa kita ajak ngobrol dari segala sisi. Kan nggak bisa orang tua itu tiba-tiba kepengen dekat dengan anaknya terbuka, tetapi selama pertumbuhannya tidak terlalu involve tidak terlalu kan ada ya mungkin anak-anak yang fatherless atau motherless karena memang sibuk masing-masing. Nah ini yang perlu kita bersama-sama introspeksi bahwa jadikan salah satunya adalah tempat makan. Jadikan tempat makan itu benar-benar untuk bonding keluarga. Makan sama-sama ya Bu ya, kuncinya makan itu. Sama-sama, di situ bisa ngobrol dengan hati ya, dari hati ke hati, suasananya informal dan ketika kita makan kan biasanya suasananya bahagia. Benar-benar. Jangan ketika kita anak baru pulang lagi capek-capek, pertanyaannya langsung ke masalah sekolah lagi kan saya pusing. Tadi apa ada ulangan nggak, nilainya berapa? Wah itu langsung ilfil. Pokoknya anak kalau begitu ketemu langsung pertanyaannya adalah tentang kewajiban, itu akan ilfil. Jadi kita bahasnya dari yang pertanyaan pertama, udah makan belum? Kalau belum disiapin. Atau misalnya tadi sekolah ada kegiatan apa yang menarik, dari yang menarik dulu baru nanti ujungnya ke kewajiban. Kalau ada masalah kita selesaiin bareng-bareng, tapi harus dengan perut kenyang ya Bu ya? Iya. Perut kenyang, hati hangat. Dan ketika anak lagi makan itu jangan sampai kita marah, karena jadi akhirnya dia nggak selera makan. Oh iya. Padahal dia lagi lapar. Nah Bu Atikoh sendiri jadi curhat nih. Namanya perempuan kan kita banyak ya tekanannya ya Bu ya. Manage stresnya gimana itu Bu? Maksudnya ya kan ya kalau nggak boleh kelihatan marah, nggak boleh kelihatan emosi, karena kalau ibunya tidak happy, keluarganya juga tidak happy. How to manage ourselves? Tapi saya ini sangat ekspresif ketika marah, ketika tidak suka, ketika suka sangat ekspresif. Jadi meskipun tanpa kata-kata, Alam sama Mas Ganjar paham. Mata ini bicara ya? Ya mata, body language, perempuan dari situlah ya, dari situ. Tapi intinya ketika posisi makan itu jangan sampai kita emosional ke suami, ke anak, apalagi sampai membentak. Karena nanti yang lagi lapar sekali akhirnya gak nafsu makan. Padahal apalagi anak remaja itu lagi butuh-butuhnya makan. Bener-bener. Nah itu manage remaja kan juga jadi tantangan tersendiri ya Bu Atikoh. Bentuk komunikasi seperti apa yang mungkin Bu Atikoh bisa kasih inspirasi juga nih kepada pemirsa, gimana memanage remaja, dan biasanya sih katanya kalau sudah bisa memanage remaja berarti kita bisa memanage masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya sih prinsipnya menjadi orang tua kan belajar seumur hidup ya Mbak. Iya.
saya juga belajar dari semua orang, mencoba membaca juga, lihat perkembangan seorang anak juga, karena pasti ada saatnya kita itu merasa aku harus ngapain sih gitu. Ada terutama ketika itu remaja itu kan transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi masa mereka itu lagi mencari identitas, mereka mau tahu segala hal, sudah tidak bisa dibilangin seperti anak kecil, tapi sementara mereka belum dewasa. Itu memang masa remaja yang kita sebagai orang tua ketika alam remaja itu ya memang kita harus benar-benar paham dunia dia. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kita mencoba untuk menyelami. Ya, kadang ya saya terus terang sebagai orang tua kadang stres ya, kerjaan banyak, ini bla bla bla, tapi juga kita harus tidak boleh emosi boleh, tapi tidak membentak, tidak memberikan energi negatif ke anak. Karena kalau kita membentak itu mungkin kata-katanya sepele, tetapi sakit hatinya itu bisa memberikan inner child yang negatif buat anak. Inner child, iya. Itu. Nah, itu jadi, dia takut jadinya. Itu. Jadi kita lagi aku curhat ini loh. Gak boleh. Jadi ya kalau saya stres sih pelariannya biasanya olahraga, paling gampang. Masih lari Ibu ya, Bu Atikoh? Lari salah satunya. Soalnya banyak sekali tokoh yang mengatakan Bu Atikoh bahkan lebih kuat daripada mereka larinya. Tapi start lari dari kapan Ibu? Lari, sebenarnya kalau lari yang sekedar fun-fun itu dari mulai SMA ya. Sebelum sekolah itu lari 1-2 kilo. Ekskulnya enggak lari? Pagi-pagi itu muterin alun-alun, rumah saya dekat alun-alun gitu, baru pulang mandi berangkat sekolah. Tapi yang benar-benar sudah mulai kayak ikut race itu Borobudur Marathon tahun 2016-an lah. 2016. Race terakhir berarti? Race terakhir Borobudur Marathon. Borobudur Marathon. Dan itu berarti melihat bagaimana panorama Indonesia juga ya Bu dari situ. Jadi setiap lari pasti punya cerita, meskipun mungkin jaraknya sama, tapi ceritanya berbeda. Salah satunya misalnya biasanya 10 kilo bisa 1 jam, ini kok bisa 1 jam setengah, itu kenapa? Mungkin karena capek, itu juga cerita. Oh ini berarti saya mungkin overtrain atau saya lagi kondisinya kurang bugar itu. Jadi kalau alam tuh nanya, emang apa sih enaknya lari? Gitu kan? Pertanyaan aku juga Bu, soalnya aku nggak suka lari. Gerakannya sama terus-menerus gitu ya. Ya itu setiap lari itu sebenarnya punya cerita gitu. Dan apa saja yang Ibu dapat gitu hal-hal positif dari lari? Saya tuh dulu ketika belum rutin olahraga, terutama lari itu setiap tahun pasti bed rest. Seminggu kan saya ada anemia, kemudian pernah juga tipes. Penyakitnya wartawan Ibu ya? Sering lembur kan ya. Tapi begitu lari rutin, alhamdulillah nggak pernah. Jadi mungkin karena kualitas tidurnya jadi lebih bagus kan. Kemudian oksigennya juga banyak ya yang kita ini makannya lebih teratur karena kan lapar. Jadi kemudian mungkin terdetoks juga yang stres energi negatifnya menurut saya tuh mengalir dengan keringat. Bener-bener. Iya, jadi menurut saya itu ya itu benar-benar running is my therapy. Itu menurut saya benar-benar saya bisa mendapatkan itu. Ketika banyak masalah, ketika lagi kepingin sendiri, ketika me time me time di lari tersebut. Berarti tapi Ibu udah lama gak lari ya Bu karena ada kampanye ini ya? Ya, tapi berusaha kalau misalnya kayak tadi pagi berusaha lari, tapi ketika pas jalan kemarin hampir seminggu ya, jadi nggak lari sama sekali. Nggak apa-apa, nanti masih ada kesempatan lain, pas lagi waktunya kita lari lagi Bu ya. Nanti saya ikutan tapi mungkin jaraknya di belakang banget, mampir di warung bubur nungguin Ibu. Baik Bu Atikoh, terakhir Bu ya, apa sih yang Ibu impikan, impian Ibu untuk perempuan di Indonesia, kaum rentan, kemudian juga lansia, dan terutama ketika kita tahu kalau ibu-ibu ini happy, ibu-ibu ini sehat, ibu-ibu ini terdidik, insya Allah bangsa Indonesia akan aman. Tentu yang pertama perempuan Indonesia bisa berdaya. Kalau perempuan Indonesia berdaya, insya Allah negara juga akan sejahtera, akan kuat, akan kokoh. Kalau perempuannya baik, negara juga akan baik. Dan agar itu bisa terjadi, kita itu sesama perempuan harus bergandengan tangan. Dan perempuan itu tidak sendiri.
ya kita harus bisa mengempower satu sama yang lain. Itu Mbak. Jadi harapannya perempuan di Indonesia itu semakin mandiri sehingga kita tahu value kita. Kita tahu bahwa kita itu berharga. Kita memiliki dignity. Gitu Mbak. Oke. Duh, ini kalau misalnya bukan acara resmi saya nangis. Tapi Ibu terima kasih banyak. Itu nilai-nilai yang tentunya ya saya harapkan, kita semuanya harapkan ya akan mengakar di seluruh hati dan juga keseharian dari perempuan di Indonesia. Karena Ibu bilang kan kalau misalnya bukan karena kebiasaan, kita tidak akan menjalankannya secara keterusan Ibu ya. Baik, dikit lagi sudah mau pencoblosan Ibu. Semoga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, Ibu dan juga Mas Alam serta keluarga yang ada ini semuanya sukses. Amin. Rezekinya Indonesia ya. Amin. Ibu ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bu Atiko. Ya, sama-sama Mbak. Nanti kalau misalnya ini apa namanya? Ya, sampai dengan nanti kan tetap kesehatan tersebut adalah hal yang utama ya Bu. Ditunggu lagi Bu di arena lari. Di track lari Bu ya. Terima kasih banyak Bu Atiko sebelumnya atas waktunya. Apa kabar pemirsa? Saya Fazilah Khairunisa dan kali ini saya akan bertemu dengan sosok yang mungkin jarang terekspos kamera, tapi selalu mendampingi suaminya yang merupakan akademisi, tokoh nasional, dan juga sempat masuk ke dalam 100 tokoh intelektual dunia, yang juga sekarang jadi calon presiden 2024. Siapa dia? Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ferry, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Zila? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini aku boleh ya ganggu waktunya Ibu di sela-sela lagi nemenin Pak Anies kampanye ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Senang bisa ketemu Zila. Asik. Tapi Ibu ikut kampanye juga sehari-hari? Ikut kampanye di beberapa tempat ikut. Tapi Bu, kalau kita ngomongin kampanye, pastinya butuh stamina yang kuat, fisik yang bugar, begitu kan? Ada nggak sih yang Ibu siapin khusus untuk Pak Anies, misalnya makanan atau minuman? Pak Anies berangkat dari rumah itu pagi-pagi sekali. Nah, saya harus pastiin sarapannya memang yang sesuai dengan kebutuhannya Pak Anies, jadi protein tinggi. Apa sih persiapan yang biasanya disiapin Bu Ferry untuk Pak Anies untuk menjaga stamina-nya Pak Anies? Kita bikin bareng-bareng aja. Oh iya, oke, siap Bu, silakan. Yuk. Ya. Baik, apa nih Bu yang kita mau buat? Biasanya Pak apa Anies sih itu Bu? makannya omelet biasanya, dan omeletnya omelet putih telur, sama roti bakar, sama alpukat. Tapi kalau kita ngomongin soal kesehatan gitu ya Bu ya, ada di salah satu programnya Pak Anies dan Caimin gitu kan, sempat Ibu juga memberikan visi misi ini gitu kalau lagi kampanye ke ibu-ibu di daerah gitu ya, soal kesehatan, jaminan kesehatan gitu. Salah satunya soal revitalisasi posyandu yang dimana untuk memastikan ibu dan balitanya sehat gitu. Itu dan itu dimulai dari ibu hamil. Nah, kalau menurut Ibu, ibu hamil itu harus kesehatannya harus seperti apa sih Bu? Apa yang harus dikonsumsi ibu hamil agar bisa tetap sehat? Ya, jadi kalau yang tadi kan tentang stunting ya, penanganan stunting itu sebetulnya kan tidak hanya saat ibu hamil atau 1000 hari pertama anak, tapi jadi dipersiapkan sebelumnya. Ketika calon ibu ini udah siap untuk siap untuk menikah misalnya. Calon ibu ini mesti siapin dari mulai remaja. Ketika reproduksinya sudah aktif, maka diberi kebutuhan-kebutuhan asam folat, kemudian zat besi, juga yodium, itu harus terlengkapi dari sebelum. Oh, justru malah dari sebelum hamil konsepsi, gitu. Sebelum konsepsi. Penanganan stunting itu kan tidak melulu tentang gizi gitu, nggak hanya tentang diberi makanan sehat, tetapi juga
ada hal-hal lain yang perlu mendukung Apa itu, Bu? tumbuh kembang, karena kejadian stunting itu nggak ada hanya di rakyat miskin yang kebutuhan gizinya sulit dapat, tetapi juga ada di keluarga-keluarga mampu. Oh iya, jadi bukan masalah lagi soal gizi, ketidakmampuan untuk memberi nutrisi, Betul. bukan soal itu. Bukan mereka tidak punya nutrisi yang cukup gitu, tapi si bayi ini mungkin nggak dapat perhatian. Jadi perlu juga aspek kebahagiaan. Nah, ketika saya di DKI, kita bikin program untuk Posyandu itu namanya Bagini. Oke. Jadi bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak. Jadi halnya itu tidak hanya gizi gitu, tapi ada kasih sayang, perhatian, dan juga ada stimulasi, perlakuan yang tepat lah gitu ya, sesuai dengan usianya. Jadi saya melihat bahwa Anies dan Muhaimin ini punya paket lengkap untuk bisa upaya-upaya pencegahan stunting pada anak-anak kita. Mengarus utamakan keluarga sebagai salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena semuanya bermulai dari keluarga. Ya, generasi yang baik, kemudian masa depan yang jauh lebih baik, itu semua terkait dengan keluarga. Dalam penanganan kasus satu orang anak, ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak, maka semua stakeholder yang terlibat dalam tumbuh kembang seorang anak harus mendapat perhatian. Itu artinya orang tuanya, keluarganya, sekolahnya, lingkungannya, di mana anak tumbuh, dan tentunya kebijakan-kebijakannya harus sesuai gitu, berpihak kepada anak. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal keluarga, kalau misalnya ada nggak Bu makanan favorit? Kalau makanan favorit keluarga anak-anak macam-macam sih. Oh, macam-macam. Tapi kalau makan Pak Anies, kesukaan Pak Anies, kalau masakan rumah itu lodeh sama masak kecap. Oh, tapi Bu suka Tempe masak sendiri ya? tahu. Oh, berarti yang simple ya sebenarnya Pak Anies itu yang sukanya. Tapi kalau masakan di luar macam-macam, kita suka macam-macam. Pak Anies itu selalu mendorong anak-anaknya untuk nyoba semua. Kan kalau ada yang nggak suka, Pak Anies bilang dicoba, pokoknya asal nyoba. Suka apa nggak suka itu belakangan gitu. Yang penting coba dulu rasanya dulu, gitu ya. gitu. Selain kalau ngumpul di rumah gitu Bu, sering apa nonton TV gitu? Suka nonton TV, iya. suka lebih seringnya ngobrol sih di teras itu. Nanti dengerin cerita Pak Anies. Pak Anies itu namanya artinya teman duduk katanya. Oh gitu? Jadi senang kalau kita ngobrol, dengerin ceritanya. Kadang kesian juga. Pak Anies bilang sekali-sekali Anies yang dengerin ceritanya. Tapi kan yang lebih kayak pengalaman di luarnya kan Pak Anies, jadi kita nggak sabar nunggu kabar. Ada momen yang benar-benar kayak Pak Anies mengalami itu benar-benar nggak bisa lupa gitu. Ada nggak yang pernah diceritain ke Ibu? Apa ya? Pak Anies itu kalau lagi pas acara yang di banyak orang gitu, ditarik-tarik gitu ke sana ke sini. Gitu. Ada yang minta salaman gitu. Nah, selesai Mas Anies biasanya ngikut aja gitu, dan senang dengan antusiasme masyarakat gitu ya. Iya sih. Terus pas lagi naik mobil kita kan biasa supaya kalau mau megang makanan atau apa disemprot dulu pakai hand sanitizer. Nah itu ketika disemprot baru berasa pedih-pedih. Jadi ada yang nyangkar, ada yang nyubit, ada yang ini. Kadang suka ada yang gregetan kayaknya dicubit, gitu, biru dikit lah gitu. Ada yang gemes gitu ya sama Pak Anies. Ada yang dicium gitu kan sama ibu-ibu gitu kan, di gini-gini gitu, di pipinya di gini-gini gitu. Oke, ini udah jadi. Oh, kita mau makan di sana ya. Kita sama-sama di sana. Silakan Bu. Sama. Ya pemirsa, tadi setelah dimasakin khusus spesial, saya merasa senang sekali dan terhormat sekali dimasakin sarapan oleh Bu Ferry Farhati, istri dari Pak Anies Baswedan. Tapi ini makanan kesukaannya Pak Anies ya Bu ya. Gelasnya gelas Pak Anies. Oh, aduh, saya lebih terhormat lagi. Saya bisa minum dari gelasnya Pak Anies ini. Tapi kalau saya makan makanan kesukaannya Pak Anies, minum minuman kesukaan Pak Anies, saya bisa sepintarnya bisa seperti Pak Anies nggak ya, Bu? Amin. Amin. Oke, kita coba ya Bu ya. Ini saya coba ya Bu ya.
Ini nanti rotinya sama ini. Oh, diolesin. dioles sama ini. Bisa di. Atau kalau suka gado, digado juga boleh. Oh, Ibu mau coba juga? Nah, kita nikmati bersama. Tapi berarti ini bisa dibilang Itu ini buat roti ya. Oh iya, ini buat roti. Ini bisa dibilang masakan kita berdua ya, Bu. Tadi saya ada kontribusinya sedikit soalnya pemirsa. Walaupun cuma bagian ngocok telur. Sama bakar roti. Sama bakar roti, benar. Nih, jadi rotinya dioles. Tadi ini alpukat di mash gitu ya, Bu ya? Iya. Ditumbuk-tumbuk. Agak banyak nggak apa-apa. Oh iya. Berapa, Bu? Mudah-mudahan suka. Harusnya sih suka, tapi Pakai ternyata ini dikit. simpel ya, Bu. Maksudnya makanannya Pak Anies nggak terlalu ribet. Itu tomat. Kita coba. Sama kita coba rotinya dulu kali ya. Suka alpukat? Suka. Kalau ini alpukatnya gurih. Oh. Segar ya, asam. Iya, asam-asam. Chef Ferry juara. Enak, Bu. Senang sekali hari ini saya beruntung berarti. Bisa dimasakin Bu Ferry loh. Kita coba Kalau rotinya. ini kan rendah kolesterol, dibakar, kemudian kalaupun pakai minyak sedikit, minyaknya minyak olive oil. Gitu. Jadi sebenarnya sehat gitu ya, Bu ya, sarapannya. Bu, kalau kita ngomong tadi soal udah sempat tadi ngomong soal stunting juga pas lagi masak, soal gizi, kesehatan. Sekarang saya mau dong dengerin ceritanya Ibu sama Pak Anies, kisah cintanya. Jadi Ibu sebenarnya tuh kalau kita lihat gitu ya, Pak Anies sama Ibu tuh di Instagram, di media sosial tuh mesra gitu. Itu tuh sebenarnya kalau balik lagi flashback, awalnya tuh gimana sih bisa ketemu sama Pak Anies, Bu? Ya, kebetulan kita kuliah di kampus yang sama. Kalau romantisnya namanya kampus biru. Oh, kampus biru, oke. Jadi di UGM saya di psikologi, Pak Anies di ekonomi. Klik pertemanannya kurang lebih sama. Jadi sering acara bareng apa gitu. Kalau Pak Anies memang aktif di organisasi, ketua senat, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan lain juga. Ada di Tanah Merdeka dan lain-lain. Jadi Pak Anies ini boleh dibilang sudah dalam kutip terkenal gitu ya, dilihat oleh banyak orang itu pemimpin yang potensial, pemimpin yang baik, kemudian mengerjakan hal-hal yang kemudian membuat nama baik untuk kampus gitu. Tentunya jadi bahan pembicaraan nih di kalangan mahasiswi ya. Digosipin gitu ya. Jadi insya Allah banyak orang yang melihat Mas Anies itu sebagai orang yang keren lah gitu ya, anak muda masih itu biasa suka senang-senang gitu kan. Nah di kos-kosan juga di tempat di teman-teman saya juga itu jadi pembicaraan. Nah ternyata Pak Anies juga tertarik sama saya. Jadi ketika Mas Anies datang menyampaikan rencananya, menyampaikan keinginannya, ya disambutlah dengan berbunga-bunga. Apalagi udah jadi apa ya, ibaratnya tokoh yang dikagumi gitu ya, udah prestasinya gitu. Iya. Terus habis itu berlanjut. Akhirnya akhirnya Pak Anies kemudian melamar ke orang tua saya dan kami menikah bulan Mei tahun 96. Oh, bulan Mei. Berarti bulan yang sama dengan kelahirannya Pak Anies ya. Kita Pak Anies tanggal 7, ulang tahun saya tanggal 11 menikah. Kami tanggal 11 menikah. Oh, jadi deketan ya. Iya. Jadi kalau anniversary ini enak nih, hemat paket hemat ya Bu ya. Kalau anniversary ngerayainnya sekaligus Kebetulan gitu. semua anak-anak kita tuh lahirnya di akhir April dan bulan Mei. Oh, berarti zodiaknya pasti Taurus ya Bu ya? Semua, bertanduk semua. Iya, kalau ibu apa? Leo. Oh, Ibu Leo. Oh iya ya. Jadi Taurus dan Leo ya. Ini sebenarnya deketan juga sih ya. Iya kan, Taurus dan Leo nih. Iya, kita jadi bahas zodiak ini Bu. Tapi Bu, kalau ngomongin Pak Anies tadi Ibu nyampein bahwa Pak Anies juga sebenarnya udah dari kuliah gitu ya. Sosoknya udah dikagumi, udah aktif di organisasi. Terus juga Pak Anies juga terkenal dengan seorang akademisi gitu ya, akademisi yang cukup serius begitu. Romantis nggak Bu? Romantis,
Bahkan mungkin gini, dulu ketika awal-awal menikah, yang lebih romantis saya. Oh gitu, pas awal-awal nikah. Mas Anies lebih Cuek gitu ya? bukan cuek ya, lebih ya menjalani gitu. Nah lama-lama ketika udah punya anak, ketika ini saya udah sibuk sama urusan anak dan yang romantis Pak Anies. Oh gitu, oh jadi kebalik gitu ya Pak ya. Tapi apa hal yang paling romantis yang Pak Anies lakukan yang masih Ibu ingat sampai sekarang, dari awal menikah sampai sekarang, yang benar-benar kayak itu momen yang paling romantis panjang perjalanan pernikahan? Saya tuh paling senang kalau Pak Anies itu mikirin apa yang saya perlukan dan saya butuhkan. Contoh misalnya? Misalnya saya mau mengerjakan sesuatu perlu X gitu. Nah tanpa diminta ya udah disiapin gitu sama Mas Anies. Jadi ada perhatian yang menunjukkan dia memikirkan saya. Itu yang mungkin buat saya lebih penting daripada sekedar kirim bunga, kasih bunga. Gitu ya. Nah, memang romantis itu kan berevolusi ya, berganti gitu dari sesuai dengan usia pernikahan. Kalau dulu mungkin romantisme itu terkait dengan rasa las gitu ya, artinya berbunga-bunga gitu. Kalau ada perhatian dari dia kita berbunga, terus senang, happy. Tapi dengan berjalannya waktu, perhatian dan romantisme itu lebih karena menghangatkan hati, kemudian membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi kenyamanan ya Bu ya, kalau lagunya Vidi Aldiano, kenyamanan dan kesempurnaan cinta. Itu kan tadi Ibu juga sempat mention ke anak-anak juga tadi diharapkan untuk mencontoh gitu ya hubungan Ibu dan Pak Anies, yang kita juga tahu di media sosial juga Ibu dan Bapak sering menunjukkan keharmonisan itu, yang ternyata faktanya di sini itu bukan pencitraan, dan memang ternyata hubungan Ibu dan Pak Anies memang seharmonis itu begitu. Tapi kita lihat soal pendidikan anak. Pertama, saya mau singgung dulu deh nih, Kak Tia itu kan kamu Tiara udah nikah ya Bu ya? Iya, gitu ya. Nikah, alhamdulillah. Yang paling sedih pas Kak Tia nikah, Ibu atau Bapak? Mungkin bukan sedih kali ya, tapi lebih merasa kalau saya sendiri senang. Artinya senang, campur aduk lah perasaan itu, antara senang dengan kita harus melepas anak pertama kami ini untuk kemudian membangun keluarga. Berat lah pasti orang tua. Tapi saya bersyukur karena kemudian nambah anak lagi. Terus saya kan selalu bilang anak-anak tuh, ada dong yang jadi dokter dari 4 anak nih. Gak ada yang mau. Mantunya dokter. Ini gak ada yang mau karena emang mau ke politik atau gimana Bu? Enggak, ya ada, mereka punya caranya sendiri, punya kesukaannya sendiri. Mikail akuntansi, Tia hukum, Kaisar pengennya bisnis, kemudian Ismail ini belum kelihatan, dia masih kelas 3 SMP. Jadi masih belum kelihatan minatnya. Dia masih pindah-pindah. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang ke politik, Ibu restuin nggak? Misalnya ngikutin jejak Bapak, misalnya nanti jadi menteri atau jadi gubernur gitu? Rasanya nggak ada masalah gitu tentang mereka mau terlibat di mana, mau jadi apa, itu mereka, pilihan mereka. Mas Anies juga tumbuh dari keluarga pendidik yang dulu kita berencana mau jadi dosen nih, pulang dari sekolah, dari kurang di Amerika, kita balik ke Jogja ya, kita ngajar gitu. Ternyata situasi waktu itu berubah, bahwa Jakarta itu jadi center of activity setelah reformasi. Ya kita berubah haluan gitu. Mas Anies di lembaga penelitian aktif, kemudian di pendidikan, di hal-hal yang memang di luar rencana kita di awal. Tapi yang penting adalah anak-anak ini harus belajar dari step by step. Artinya perkaya dengan pengalaman ketika mahasiswa aktif, ketika di sekolah aktif, dengan mencoba berbagai hal. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu nggak bisa kemudian hanya langsung mendapatkan posisi yang
langsung di atas, Langsung di gitu. atas, Semua gitu. harus dibangun dari nol, seperti juga ayahnya. Berarti Ibu tidak setuju ketika pola pendidikan anak ini secara instan begitu ya, harus ada prosesnya begitu? Iya, semua harus membangun rekam jejak, semua harus melewati proses untuk belajar. Kita menjadi CEO kalau langsung, kita nggak bisa empati dengan kerja orang-orang di bawah. bawahan. Tapi sekarang juga kan ada istilahnya magang, ya dilewatin magang itu belajar menjadi orang suruhan yang di bawah gitu, dan suruh ngerjain nurut aja, nggak bisa protes dan lain-lain. Itu sebetulnya proses pembelajaran juga gitu. Ketika dia merasa nggak nyaman dengan itu, ketika jadi pemimpin, saya nggak akan melakukan hal seperti itu. Jadi semua proses dilewati sehingga ketika di posisi yang sudah di puncak, mereka lebih matang. Oke, berarti ada prosesnya begitu, ada step by stepnya. Tapi kalau kita ngomongin Tia sebagai anak pertama gitu Bu, karena melihat Pak Anies track recordnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang calon presiden gitu ya. Pasti mungkin begitu, ada kemudahan bagi Tia sebagai anak pertama untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan privilege yang dari ayahnya. Iya. Bagaimana Ibu melihatnya? Alhamdulillah Tia dan anak-anak itu tahu bagaimana memposisikan diri sebagai anak seorang pejabat. Dan Pak Anies bukan orang yang kemudian memberikan fasilitas terhadap anak-anak untuk dengan kemudahan, karena tadi penting loh merasakan berbagai hal itu dari nol, rekam jejak itu penting gitu. Kemudian fasilitas yang ada itu kan sebetulnya untuk Pak Gubernur. Gitu, bukan untuk anak-anak atau untuk Pak Menteri gitu ya, bukan untuk anak-anak gitu yang terkait dengan pekerjaannya. Kemudian kemudian Tia contohnya waktu di kementerian ya, Tia tuh pas waktu zaman itu pas daftar kuliah, daftar undangan dia nggak dapet. Oh jadi Tia nggak dapet undangan walaupun dapet, anaknya Menteri Menteri Pendidikan. Kemudian rame kan orang, masa anak menteri gitu. Coba kalau Tia dapat, kita bersyukur waktu alhamdulillah Tia nggak dapat. Karena nanti dikira macam-macam. Ada juga nepotisme. Nah, terus akhirnya Tia belajar, akhirnya dia diterima di Fakultas Hukum yang reguler melalui tes SBMPTN ya kalau nggak salah ya. Itu pun serba salah. Sebetulnya Tia betul-betul mendapatkannya, tapi orang iya kan anak menteri pasti diterima gitu. Akhirnya netizen Ibu ada aja. Ada aja. Semua orang nggak akan pernah puas, nggak akan pernah merasa sebagai ya itulah resikonya anak pejabat. Tapi alhamdulillah Tia dan anak-anak yang lain bisa menyikapi itu, dan saya bersyukur dikaruniai 4 orang anak yang tahu betul bagaimana memposisikan diri sebagai anak pejabat. Berarti itu juga diterapkan gitu, pola pendidikan diterapkan Ibu dan Pak Anies kepada anak-anak bahwa harus mulai sendiri, step by step gitu. Iya. Kayak gitu ya, jadi harus lewat tangga. Dan kan ketika kita selesai gubernur, anak-anak udah bicara, oke, ini Abah udah bebas nih, udah bebas nih. Kita mau jalan-jalan, kita mau ini gitu, tanpa ada beban. Gitu. Dan jadi mereka tahu betul gitu bahwa ketika ayah menjabat, mereka harus mengorbankan beberapa hal gitu terkait ayahnya yang memang harus lebih perhatian kepada publik gitu. Nah ternyata sebelum selesai udah ada amanah baru. Malah lebih ini lagi ya Bu, lebih challenge-nya, tantangannya lebih besar lagi begitu. Tapi alhamdulillah mereka itu paham betul, dan bedanya mungkin dulu ketika pilkada dengan sekarang, dulu itu anak-anak masih membutuhkan waktu bersama gitu ya. Jadi ada rasa kok sibuk ayahnya, kok enak. Ini gitu. Tapi mau nggak mau mereka jalanin kan, dan mereka terima, mereka menyesuaikan diri, mereka beradaptasi. Nah ketika sekarang ini mungkin cara pandang mereka sudah berbeda, bahwa melihat hasil di Jakarta, bahwa orang bersyukur dan berterima kasih kepada ayahnya, ada rasa bangga, ada rasa kagum. Kemudian ketika dapat amanah baru ini, mereka sekarang gimana Bah? Apa yang bisa dibantu? Oh, jadi mereka malah menawarkan diri gitu ya untuk berparti. Yang dua yang atas nih, yang dari Tia, Mikail. Pokoknya Mikail dan Tia mau bantu. Nah kalau yang dua adik-adiknya mungkin yang masih sekolah, ya
menjalani aja peran-perannya sebagai pelajar. Tapi apa bentuk bantuan atau kontribusi yang dilakukan anak-anak gitu ya ke Pak Anies untuk apalagi di masa kampanye ini misalnya gitu? Atau mungkin sering ikut ibu juga? Iya, Tia suka kampanyein visi misi. Tia gitu? suka ikut, Oh, iya? ikut kegiatan-kegiatan, kemudian ikut bantu ayahnya juga memberikan masukan-masukan terkait anak-anak muda. Abah pakai bajunya ini gitu, atau Abah kalau mau ngerangkul anak muda begini gitu. Jadi ada dorongan dari Tia juga, ada dukungan dari Tia, dari Mikail. Mikail aktif dengan kegiatan-kegiatan anak muda yang keliling-keliling bareng apa gitu. Jadi aktif, untuk ikut terlibat menggaungkan perubahan di kalangan anak-anak muda. Oke, jadi risetnya langsung dari anaknya sendiri gitu ya, Bu ya. Beruntungnya punya anak-anak usianya kebetulan muda, Gen Z. Jadi pas banget karena memang sekarang salah satu fokusnya karena memang pemilih Gen Z kan angkanya cukup tinggi gitu, hampir ya di atas 50% gitu. Jadi memang concernnya untuk menarik perhatiannya Gen Z, apalagi mereka kritis-kritis ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ferry Farhati. Semoga selalu sehat, selalu kuat untuk mendampingi Pak Anies di masa kampanye sampai nanti tanggal 14 Februari ya Bu ya. Gitu, jadi tetap sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Ferry. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ferry Farhati, istri dari Anies Baswedan, yang menekankan bahwa pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting dan juga untuk menjaga kebersamaan, meluangkan waktu untuk keluarga. Begitu itulah yang tergambar dari keluarga Anies Baswedan dan juga Ferry Farhati. Saya Fazilah Kenisa pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.